给了我很多很多的经历。你们两个小家伙，总是在最关键的时候，但命运，咦，开起玩笑，下一个让给我。说话算话。也许有件事情想拜托你。Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita Solen 2 episode 134 bagian kedua yang akan terjadi selanjutnya. Yang dimana di bagian pertama sebelumnya, tujuan Long Xiaoyou melukai Yu Hou hanyalah untuk memberikan pil naga. Long Xiaoyou merasa jika di masa depan, dia mungkin tidak akan bisa menghentikan ambisi Ye Shisui, sehingga menyerahkan tanggung jawab Sekte Roh Suci kepada Yu Hou. Sementara itu, di Kerajaan Matahari Bulan, Pangeran Sutiandran berencana untuk memiliki keturunan dengan Jusi. Bagaimana urutan kejadian yang akan terjadi di episode 134 nantinya? Ini dia, let's check it out! Sutiandran mengatakan jika dia sudah memilih seseorang yang cocok untuk Jusi, yang dimana orang ini merupakan garis keturunan langsung dari Kerajaan Matahari Bulan yang tidak lain merupakan sepupu jauh dari Sutiandran. Sehingga selain Jusi, tidak ada orang lain yang boleh tahu tentang hal ini. Sutiandran mengatakan jika dia akan meminta kepada seseorang untuk mengajari Jusi bagaimana cara melakukannya. Setelah selesai mengambil bibit dari orang ini, maka mereka akan membunuhnya. Sehingga tidak ada seorang pun yang tahu tentang rahasia ini. Pangeran Sutiandran kemudian meminta kepada Jusi untuk tidak perlu khawatir, yang dimana anak yang dilahirkan oleh Jusi akan menjadi anak mereka berdua nantinya, dan Pangeran Sutiandran akan memperlakukannya seperti anak kandung mereka berdua. Setelah Pangeran Sutiandran berumur 100 tahun, maka dia akan mewarisi tahta, dan mungkin pada saat itu mereka berdua akan memerintah seluruh benua. Namun dengan wajah tidak berdaya, Jusi kemudian bertanya kepada Sutiandran, apakah tidak ada cara lain, di mana Jusi benar-benar tidak rela untuk melakukan hal ini. Namun dengan wajah dingin, Sutiandran mengatakan jika rencana ini sudah dia putuskan, meskipun dia juga tidak rela untuk melakukannya. Pangeran Sutiandran kemudian meminta kepada Jusi untuk mempersiapkan diri, di mana dalam beberapa hari ini merupakan waktu yang tepat bagi Jusi untuk hamil. Meski merasa sedikit ragu, namun Jusi kemudian menyetujui rencana tersebut, sehingga Sutiandran meminta kepada Jusi untuk tidak terlalu banyak berpikir. Sutiandran menegaskan jika dia akan memperlakukan anak ini seperti anak mereka sendiri, yang dimana hanya Sutiandran yang berhak untuk menjadi ayahnya. Setelah pergi meninggalkan ruangan Sutiandran, Jusi menyadari jika dia hanyalah menjadi pion Sutiandran. Sementara itu, Yu Hou merasa terkejut setelah tersadar kembali. Bahkan segala sesuatu yang berada di sekitarnya nampak begitu familiar, sehingga Yu Hou kemudian bertanya di manakah saat ini. Bukankah Yu Hou sebelumnya telah bertemu dengan Kaisar Naga Long Xiaoyou dan menusuk tubuhnya sendiri hingga 9 kali? Namun Yu Hou merasa sedikit heran karena tubuhnya saat ini tidaklah terluka sedikit pun. Yu Hou kemudian kembali dibuat terkejut setelah mengalirkan kekuatan jiwanya, di mana kekuatan jiwa Yu Hou menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tak lama kemudian, Nan Kikyu memasuki ruangan Yu Hou dan melihat Yu Hou sudah sadarkan diri, sehingga membuat Nan Kikyu merasa sangat senang. Yu Hou kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Nan Kikyu kemudian memberitahu jika Yu Hou sudah 7 hari tidak sadarkan diri, sehingga Yu Hou kemudian kembali bertanya apakah Tang Wutong yang membawanya ke tempat ini. Apakah Tang Wutong dalam keadaan baik-baik saja? Namun Nan Kikyu mengatakan jika dia tidak tahu bagaimana dengan keadaan Tang Wutong, yang dimana setelah Tang Wutong membawa Yu Hou ke tempat ini, Tang Wutong kemudian segera pergi dan tidak mengatakan hal apapun. Dengan wajah serius, meski Yu Hou tidaklah mengetahui kenapa dia masihlah hidup, namun sepertinya Kaisar Naga Long Xiaoyou juga membiarkan Tang Wutong melarikan diri. Yu Hou kemudian teringat sebelum tusukan terakhir benar-benar mengenai jantungnya, ada semacam kekuatan yang memblokir belati tersebut.
sehingga membuat Yuho merasa penasaran apakah Kaisar Naga Longsoyo yang melakukannya, di mana hanya dia yang bisa melakukan hal tersebut pada saat itu. 如果天魂帝国被全境攻陷， Yuho kemudian merasakan jika kemampuan jiwanya telah meningkat dan sepertinya akan mengalami terobosan. Yuho menyadari jika sepertinya hanya Tang Wutong yang bisa menjelaskan hal ini. Sambil berjalan keluar meninggalkan tempat tersebut, Yuho mengatakan jika dia akan menemui senior PB terlebih dahulu. Sementara Nan Kikyu meminta kepada Yuho untuk tidak melupakan janjinya, yang dimana Guru Suan nampak merasa sangat senang setelah melihat logam langka yang dibawakan oleh Yu Hao. Yu Hao kemudian menghampiri PB yang saat ini sedang mengurus perkembangan Sekte Tang. Melihat Yu Hao sudah sadarkan diri, PB mengatakan jika dia tidak akan membiarkan Yu Hao pergi meninggalkan sekte dengan begitu mudah. Yang dimana setiap kali Yu Hao pergi meninggalkan sekte, pasti menimbulkan masalah. PB kemudian bertanya kepada Yu Hao, kali ini apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Yu Hao sampai tidak sadarkan diri hingga Tang Wutong yang membawanya kembali? Dikarenakan Tang Wutong tidak mau mengatakan hal apapun, maka Yu Hao pasti bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Yu Hao mengatakan jika dia hanya pergi ke kota surgawi untuk mencari tahu di mana keberadaan Guru Soya dan juga Ma Xiaotao. Meski sudah mencari keberadaan mereka berdua di seluruh kota, namun Yu Hao belum juga mendapatkan sebuah petunjuk, sehingga Yu Hao memutuskan untuk menangkap salah satu master jiwa jahat. Namun ketika dia ingin pergi meninggalkan kerajaan jiwa surgawi, Yu Hao bertemu dengan master jiwa yang sangat kuat, yang dimana orang itu adalah Kaisar Naga Longsoyo. Namun setelah melakukan baku hantam dengan Kaisar Naga Longsoyo, Yu Hao telah kehabisan kekuatan jiwanya hingga jatuh tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Yu Hao teringat jika dia masih menyegel master jiwa jahat tersebut, sehingga Yu Hao langsung mengeluarkannya dan menggunakan kemampuan imitasi untuk mencari informasi tentang keberadaan Tang Ya dan juga Ma Xiaotao. Sementara master jiwa jahat merasa terkejut melihat tubuh Yu Hao yang dikelilingi oleh aura Dewa Kematian. Dia beranggapan jika Yu Hao merupakan bagian dari anggota kuil kekaisaran. Hal ini seketika membuat Yu Hao teringat jika orang-orang dari Sekte Roh Suci pernah mengatakan hal seperti ini sebelumnya. Sementara Longsoyo nampaknya merupakan anggota dari kuil kekaisaran dan memiliki posisi yang cukup tinggi. Teringat dengan hal tersebut, Yu Hao kemudian meminta kepada Master Jiwa Jahat untuk mengatakan semua yang dia ketahui. Namun Master Jiwa Jahat mengatakan jika dia tidak ingat lagi tentang apa yang terjadi, sehingga Yu Hao segera menggunakan teknik api spiritual untuk membantu Master Jiwa Jahat untuk kembali mengingat semua kejadian. Setelah mengetahui jika Master Jiwa Jahat ini bernama Zhou Yanwei, Yu Hao kemudian bertanya apa tugasnya di kerajaan jiwa surgawi. Yanwei mengatakan jika tugasnya adalah untuk membantu Dulu Mimpi Buruk untuk mengawasi kendali kerajaan Matahari Bulan atas kerajaan Tianhun. Pada saat yang sama, dia juga bertugas untuk mengumpulkan lebih banyak sumber daya dan mendukung alat jiwa kerajaan Matahari Bulan. Dan semua instruksi di bawah Dulu Mimpi Buruk. Yu Hao kemudian bertanya apakah dia mengetahui tentang keberadaan dua wanita suci. Ketika Yu Hao menanyakan hal ini, BB kemudian dengan erat mengepalkan tinjunya. Yanwei mengatakan jika salah satu di antara mereka telah berada di garis depan, sementara gadis api Poinik berada di dalam kuil kekaisaran. Namun ketika Yu Hao sedang menanyakan di mana letak kuil kekaisaran, segel yang berada di dalam tubuh Master Jiwa Jahat tiba-tiba bereaksi, sehingga membuat tubuh Master Jiwa Jahat langsung meledak. Menyadari hal ini, Yu Hao segera menggunakan roh pelindung Kaisar Es untuk memblokir efek ledakan tersebut. Kejadian ini seketika menarik perhatian seluruh anggota inti Sekte Tang. BB kemudian bertanya kepada Yu Hao apakah dia terluka. Namun Yu Hao menggelengkan kepala dan mengatakan jika dia dalam keadaan baik-baik saja. Yu Hao tidak menyangka di dalam tubuh Yanwei terdapat sebuah segel kutukan yang dapat meledakkan tubuhnya. Sehingga Yu Hao beranggapan jika metode yang digunakan oleh Master Jiwa Jahat sangatlah aneh. Namun Yu Hao mengatakan jika mereka sudah mencapai tujuan mereka dan mengetahui tentang keberadaan Tang Ya dan juga Ma Xiaotao. Yu Hao beranggapan jika sepertinya senior Ma Xiaotao tidak lagi bisa menekan api jahat yang berada di dalam tubuhnya, sehingga Yu Hao harus mencari sebuah cara untuk dapat membantunya. Di sisi lain, semua orang merasa senang melihat Yu Hao telah kembali. Susansi kemudian menatap ke arah BB dan mengatakan jika mereka semua sudah siap untuk mendengarkan instruksi dari BB. Sehingga Susansi kemudian bertanya kapan mereka akan segera pergi untuk menjalankan misi.
Meski BP ingin sekali untuk menyelamatkan Tangya, namun BP merasa jika tempat itu sangatlah berbahaya dan BP tidak ingin membawa rekan-rekannya dalam masalah ini dan mengorbankan masa depan Akademi Sekte Tang. Namun Yuho meminta kepada BP untuk tidak merasa bersalah, yang dimana Sekte Tang ada semua itu karena Tangya. Tidak berselang lama, Susansi kemudian meminta kepada BP untuk menentukan keputusannya. Sambil memandang ke arah seluruh rekannya, BP mengatakan jika masalah ini sangatlah penting, sehingga dia tidak dapat memutuskannya seorang diri dan akan menanyakan hal ini kepada Elder Swan. Singkat cerita, dalam perjalanan menuju pavilion Dewa Laut, BP menceritakan kepada Yuho tentang perkembangan Sekte Tang, yang dimana sesuai dengan perencana pihak akademi, 3 Legiun Insinyur Jiwa sedang dalam pembentukan. Berdasarkan kemajuan mereka saat ini, Legiun Insinyur Jiwa akan sepenuhnya dilengkapi dalam waktu kurang dari 1 tahun. BB kemudian bertanya kepada Yuho apa yang sebenarnya terjadi antara Yuho dengan Tang Wutong. Kenapa Tang Wutong pergi tanpa mengatakan hal apapun setelah mengantarkan Yuho kembali. Namun Yuho mengatakan jika dia juga tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Namun di dalam hatinya, Yuho meminta maaf kepada BB karena tidak bisa memberitahukan semua yang terjadi. Jika BB mengetahui Yuho telah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Tang Wutong, maka hal ini akan membuat BB merasa cemas. Dikarenakan Tang Wutong telah menyelamatkan hidup Yuho, BB kemudian meminta kepada Yuho untuk menemuinya setelah mereka berdua bertemu dengan Elder Swan. BB mengatakan jika Tang Wutong benar-benar telah memperlakukan Yuho dengan baik, sehingga BB beranggapan jika sepertinya Tang Wutong memiliki perasaan terhadap Yuho. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di depan pavilion Dewa Laut, dan Elder Swan meminta kepada mereka berdua untuk segera masuk. Setelah berada di dalam pavilion Dewa Laut, Elder Swan kemudian bertanya kenapa Yuho selalu menciptakan masalah yang berbeda setiap kali dia pergi. Namun Yuho juga tidak tahu apakah hal ini bisa dianggap masalah atau sebuah keberuntungan. Mendengar hal ini, seketika membuat Elder Swan dan BB merasa terkejut. Sehingga Elder Swan kemudian bertanya apa maksud dari ucapan Yuho. Yuho menjelaskan jika dalam perjalanannya kali ini dia telah mendapatkan banyak manfaat. Yuho kemudian bertanya kepada Elder Swan apakah dia masih ingat tentang tubuh jiwa Putri Salju yang Yuho miliki. Dikarenakan Putri Salju sebagai penguasa Kutub Utara, Yuho telah berhasil menggerakkan semua binatang jiwa tersebut untuk menggagalkan semua rencana kerajaan Matahari Bulan dan memaksa mereka untuk pergi meninggalkan Kutub Utara. Yuho mengatakan jika kedatangan mereka berdua ke tempat ini untuk memberitahu Elder Swan tentang keberadaan Tangya, yang dimana setelah Yuho berhasil menangkap Master Jiwa Jahat, mereka kemudian mengetahui jika Tangya saat ini berada di garis depan, sehingga Elder Swan meminta kepada mereka berdua untuk membentuk tim Sekte Tang. Sementara Elder Swan akan memikirkan siapa yang akan ikut dalam misi kali ini. Dengan perasaan cemas, BB kemudian bertanya kepada Elder Swan, apakah tindakan ini tidak membahayakan pihak Akademi Shrek. Namun, Elder Swan mengatakan jika Akademi Shrek sudah lama terlibat dalam masalah ini, sehingga meminta kepada BB untuk tidak perlu khawatir. Jika mereka berhasil menyelamatkan Tangya, maka hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri terhadap 3 kerajaan di benua ini, sehingga mereka harus menyusun sebuah rencana untuk menyelamatkan Tangya. Dikarenakan saat ini Dekan Qian Lin dan Qian Dodo sedang disibukkan dalam Departemen Alat Jiwa, maka Elder Swan akan meminta kepada Dekan Xiaoze dan Tetua Song untuk menemani perjalanan mereka. Dengan adanya kehadiran 2 tetua, seharusnya tidak akan menjadi masalah. Mendengar hal tersebut, BB kemudian berterima kasih kepada Elder Swan. Namun Elder Swan mengatakan jika BB tidak perlu berterima kasih, yang dimana Akademi Shrek dan Sekte Tang sudah menjadi satu keluarga. Sementara Tangya adalah pemimpin dari Sekte Tang yang sebenarnya.